Kamu pasti sudah mengenal tanaman ini, atau setidaknya pernah mendengar namanya. Ya, ini adalah kacang beludru, atau orang Jawa biasa menyebutnya sebagai benguk atau korobenguk. Tanaman yang memiliki nama ilmiah Mucuna pruriens ini tumbuh merambat, mudah hidup, dan sering dianggap biasa saja. Bahkan tidak jarang diremehkan sebagai pangan kelas bawah. Namun tak banyak yang tahu, benguk memiliki jejak sejarah yang sangat panjang dalam dunia pengobatan. Bahkan hari ini, benguk menjadi salah satu tanaman yang paling berisiko untuk disalahgunakan, karena kandungannya yang ternyata sangat menakjubkan. Dalam peradaban kuno, terutama di India, Afrika, dan Asia, benguk bukan tanaman sembarangan. Ia digunakan sebagai pemulih tenaga, penopang stamina, dan penunjang vitalitas tubuh. Dalam tradisi Ayurveda, benguk termasuk tanaman berat. Artinya, hanya digunakan pada kondisi tertentu dengan perlakuan khusus. Dalam konteks seksual, benguk menjadi bahan suplemen yang disukai pria karena dianggap mampu membangkitkan, meningkatkan naluri dasar manusia. Meskipun begitu, Mucuna tidak dipahami sebagai obat kuat instan. Ia lebih dilihat sebagai pendorong yang kuat, memberi sensasi kepuasan yang lebih bagi sebagian orang, khususnya jika diimbangi dengan fungsi dan stamina tubuh yang prima. Namun sejak dulu, selalu ada peringatan, benguk tidak boleh dikonsumsi mentah, tidak boleh berlebihan, dan tidak selalu cocok untuk semua orang. Mengapa benguk begitu kuat? Jawabannya baru benar-benar dipahami di zaman modern. Benguk mengandung senyawa bernama L-dopa. Ini adalah bahan baku langsung pembentuk dopamin di otak. Dopamin berperan besar dalam meningkatkan dorongan hidup, motivasi, fokus, dan respon saraf, termasuk dorongan seksual. Dalam jumlah kecil dan seimbang, ia bermanfaat. Namun dalam jumlah besar, ia bisa berbahaya. Dan benguk termasuk tanaman dengan kandungan L-dopa yang sangat tinggi untuk ukuran bahan pangan. Inilah sebabnya benguk bernilai tinggi dalam dunia medis, tetapi juga sangat rawan disalahgunakan. Menariknya, masyarakat Nusantara sejak dulu tidak mengonsumsi benguk sebagai obat, melainkan sebagai bahan pangan. Benguk diolah menjadi sayur atau tempe, namun tidak pernah asal. Prosesnya panjang, direndam lama, direbus berulang kali, airnya dibuang, lalu difermentasi. Tujuannya satu, menurunkan senyawa aktif berlebihan dan menghilangkan zat antinutrisi. Tanpa mengenal istilah ilmiah, masyarakat tradisional sudah paham, benguk harus ditundukkan sebelum dimakan. Sebagai pangan, benguk sangat luar biasa. Setelah diolah dengan benar, benguk justru menjadi sumber gizi yang kuat. Dalam sekitar 100 gram biji benguk kering, terkandung protein sekitar 23 hingga 28 gram, karbohidrat 50 hingga 55 gram, serat pangan 7 hingga 9 gram, lemak 5-7 gram, kalsium 120 hingga 150 mg, fosfor 300 hingga 350 mg, zat besi 4 hingga 6 mg, serta magnesium dan kalium dalam jumlah signifikan. Dengan komposisi ini, benguk sejatinya adalah sumber protein nabati kuat, pangan tahan krisis, tanaman yang mampu hidup di lahan miskin, dan penopang ketahanan pangan lokal. Benguk mengajarkan satu hal penting, tanaman yang terlihat sederhana bisa menyimpan kekuatan besar. Ia bisa menjadi makanan bergizi, tonik kuno, bahan riset modern, atau justru masalah jika digunakan tanpa ilmu dan kebijaksanaan.